Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 9 November 2020, kita akan belajar dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Judulnya adalah perkara yang di atas. Perkara yang di atas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini kadang salah dimengerti. Yang pertama, ada yang berpendapat seakan-akan hal-hal jasmani itu tidak perlu. Yang kedua, orang yang tidak siap meninggalkan hal-hal jasmani sulit atau tidak bisa menerima ayat ini. Mari kita perhatikan dua hal berikut ini supaya kita tidak salah memahami firman Tuhan ini. Yang pertama, carilah perkara yang di atas. Ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ada kalimat, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kata dibangkitkan dalam bahasa Yunani adalah sunegertete. Sunegertete itu kata yang berkala aorist pasif dari kata dasar sunegeiro. Artinya adalah telah terjadi, dibangkitkan. Jadi sudah dibangkitkan. Kapan? Bukankah kita masih hidup, belum meninggal? Kapan dibangkitkan? Mari baca Kolose pasal 2 ayat yang ke-12 demikian. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ini artinya bahwa telah dibangkitkan di dalam dan melalui iman. Kalau kita telah dibangkitkan di dalam dan melalui iman, maka perintahnya adalah carilah perkara yang di atas. Kata carilah dalam bahasa Yunani itu zeteo, itu artinya mencoba mendapatkan atau keinginan untuk memiliki. Ini berarti ada kesungguhan. Kesungguhan untuk mendapatkan, memiliki perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu apa? Intinya itu adalah perkara surgawi. Ini sepadan dengan Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Intinya adalah masalah rohani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, perhatikan. Di sini tidak ada larangan untuk mencari hal jasmani. Tidak ada larangan. Kalau dilarang, bagaimana tanggung jawab kita kepada Tuhan? Dan itu pasti bertentangan dengan 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Yang intinya adalah kalau tidak bekerja, tidak makan. Itu pasti bertentangan kalau mencari hal jasmani itu dilarang. Lalu apa maksudnya? Di sini adalah masalah fokus. Masalah fokus. Fokus kita adalah menemukan hal-hal rohani. Fokus kita menemukan hal-hal surgawi. Itu fokus. Bahkan di dalam bekerja secara jasmani pun kita bisa menemukan hal rohani. Misalkan nih contohnya, ada seorang penulis.
Dia bisa menulis sesuatu yang memberkati orang lain. Dia bisa menulis sesuatu yang memuliakan Tuhan. Dia bisa menulis sesuatu yang membuat orang lain mengenal Tuhan. Itu namanya mencari perkara yang di atas di dalam pekerjaan sekuler, pekerjaan jasmani. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadi mencari perkara yang di atas itu adalah fokus kepada hal-hal surgawi atau hal-hal rohani, termasuk ketika mengerjakan hal-hal jasmani. Yang kedua, pikirkan perkara yang di atas. Kita baca ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Wah, ini semakin membuat bingung. Tidak boleh nih, ya, tidak boleh memikirkan perkara yang di bumi. Mari kita pahami kata pikirkan ini. Kata pikirkan di dalam King James Version itu diartikan set your affection on. Set your affection on. Artinya tetapkan kasih sayangmu atas. Jadi kalau di sini perkara yang di atas, tetapkan kasih sayangmu atas perkara yang di atas. Adam Clarke, seorang ahli Alkitab, juga menjelaskan, cintailah hal-hal surgawi. Jadi ini masalah mencintai hal-hal surgawi atau hal-hal rohani. Dan jangan mencintai hal-hal jasmani. Bukankah kita memang tidak boleh mencintai hal-hal jasmani? Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, cinta uang itu akar segala kejahatan. Perhatikan itu, makanya dilarang mencintai hal-hal jasmani. Bapak Ibu, memiliki hal jasmani itu boleh, tidak dilarang. Tetapi yang dilarang adalah mencintai hal-hal jasmani. Dari dua hal ini, bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, utamakan hal-hal surgawi atau hal-hal rohani. Yang kedua, jangan mencintai hal-hal jasmani. Tapi pakai hal-hal jasmani itu sebagai alat kehidupan kita, termasuk alat memuliakan Tuhan. Yang ketiga, temukan hal-hal rohani dalam hal-hal jasmani. Temukan perkara-perkara surgawi dalam kehidupan jasmani. Dalam pekerjaan sekuler, pekerjaan jasmani. Dengan demikian, kita tetap fokus kepada hal-hal rohani, hal-hal surgawi, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi kita juga menemukan perkara rohani itu ketika kita melakukan pekerjaan jasmani. Jadi mendapatkan hal-hal jasmani tidak dilarang, asal kita tetap fokus kepada perkara yang rohani dan bisa menemukan perkara rohani itu di dalam pekerjaan sekuler, pekerjaan jasmani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukannya. Sehingga kami tetap fokus kepada perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi. Termasuk ketika kami melakukan pekerjaan sekuler, pekerjaan jasmani. Kami bisa menemukan perkara-perkara rohani. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami untuk kami menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.